Jadi nggak perlu lagi jadi pahlawan siapa namanya? Juragan 99 ya? Juragan 99 ini menurut saya mencari kayak mau menggali kuburnya sendiri dengan cara memperbaiki kubur orang. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kita akan bahas soal perdebatan hukum. Apakah Juragan 99 bisa masuk pasal pidana? Pasal yang dikenakan oleh Farhad Abbas adalah memasuki pekarangan orang tanpa izin. Namun ini dibantah telak oleh para ahli hukum senior, terutama ahli hukum dari Aceh Muslim Agani, yang membantah logika hukum dari Farhad Abbas. Dan kita tahu Farhad Abbas masih ngotot untuk mempidanakan Juragan 99. Nah, bagaimanakah ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Farhad Abbas, pengacara Dodi Sudrajat, ancam bongkar Juragan 99. Merasa tak terima makam Vanessa di TPU Islam Malaka direnovasi Juragan 99 tanpa bilang-bilang. Pihak Dodi melayangkan ultimatum keras, segera membongkar atau minta maaf. Jika tidak, ia akan membongkar rahasia pasangan Juragan 99. Ancaman Farhad pun menuai reaksi hujatan. Tak sedikit warganet menyindir kehidupan pribadi Farhad. Ya begitulah upaya Farhad untuk mempidanakan Juragan 99 banyak mendapatkan respon negatif dari para netizen. Tidak hanya netizen, bahkan para ahli hukum berani bertaruh bahwa Juragan 99 tidak bisa dikenakan pasal pidana saat dia berinisiatif merenovasi makam Vanessa. Seorang pengacara senior dari Aceh Muslim Agani bahkan berani bertaruh untuk pidana yang dikenakan kepada Juragan 99 tidak bisa masuk pasal pidana. Meskipun seperti yang dikatakan oleh Farhad bahwa pasal pidana yang dimasukkan di situ adalah pidana memasuki pekarangan orang tanpa izin. Orang yang ini hanya itu begini ya. Kalau kita masuk ke pekarangannya orang ada pasalnya kan, tanpa izin. Kalau kita merusak rumahnya orang, ini kalau tanpa izin udah tahu ini makam mau dipindahin, tiba-tiba dia mempermanenkan suatu makam, itu kan justru merepotkan. Kenapa? Kalau kita bongkar, itulah kita membongkar makam, merusak makam. Dia izin siapa memperbaiki itu gitu. Kecuali dia melihat bahwa Pak Faisal ini misalnya miskin, jadi dia bangunin makam anaknya Faisal. Kalau ngelihat Dodi miskin, Dodi kan mau pindahin. Jadi nggak perlu lagi jadi pahlawan. Siapa namanya? Juragan 99 ya? Juragan 99 ini menurut saya mencari kayak mau menggali kuburnya sendiri dengan cara memperbaiki kubur orang. Tapi indikasi katanya sudah izin dari pihak Pak Haji Faisal, gimana nih? Ya kalau di masalah makamnya Bibi silakan. Tapi kalau makamnya Vanessa ya harus ke Faisal. Ke mana? Ke Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanggapi terkait dengan pernyataan pengacara FA yang akan melaporkan Juragan 99 ke polisi. Aneh sekali ya. Anehnya begini, Juragan itu justru mempercantik ya kuburan itu, karena mungkin dilihatnya banyak pengunjung yang berziarah ke situ ya. Lantas dia pugar, dia benahi ya, dia berikan marmer hitam yang bagus. Nah, supaya kalau ada yang ziarah ke situ, ke kedua makam itu, justru akan lebih nyaman ya, lebih nyaman posisinya, sehingga itu kan sesuatu hal yang perbuatan yang sangat mulia. Nah, sekarang ini
justru mau dilaporkan ke polisi. Anehnya, bagaimana melaporkan orang yang berbuat baik? Nah, kalau alasan bahwa dipugarnya kedua pusara itu karena tidak ada izin Dodi, saya kira itu enggak prinsipil ya. Kalau untuk itu cukuplah ke Pak Haji Faisal saja dan penjaga makam atau pemerintah setempat. Ya, sepanjang sudah diperoleh izin dari mereka, saya kira sudah terpenuhi. Jadi tidak ada unsur pidananya di situ. Kalau dilaporkan Juragan 99 karena tidak izinnya lantas memugar pusara itu, lantas dijadikan pidana, dari mana? Dari mana asal pidananya coba? Pidana itu boleh sih kita gunakan ya. Kalau kita memasuki pekarangan orang ya, kemudian merusak, itu boleh. Tapi kalau kita masuk pekarangan orang, justru yang kita bawa barang-barang berharga ke situ, yang punya rumah pun pasti akan bilang berterima kasih. Tidak ada pidananya, ya kan? Nah ini logikanya seperti itu. Jadi kita jangan terus sedikit-sedikit somasi, sedikit-sedikit lapor polisi, kan begitu. Hidup ini nggak sebegitu-begitu amat sih ya. Jadi saya pikir bahwa kalau hanya sekedar izin itu tidak diperlukan dari Pak Dodi. Sehingga apa yang dilakukan oleh Juragan 99, nah tentu kita akan apresiasi dan sangat berterima kasih ya. Netizen ini sangat berterima kasih karena melihat bahwa pusara itu sering dikunjungi, sering diziarahi ya, baik oleh keluarga Pak Haji Faisal ya, dan juga oleh keluarga Pak Dodi sendiri beserta tim-timnya juga sering datang ke situ ya. Sekedar berfoto atau berdoa, nah itu ya terserah lah ya. Yang tahu itu kan Pak Dodi ya. Nah jadi alasan-alasan karena makam itu akan dipindah lantas terhalang karena Juragan telah memugar pusara itu bukan alasan yang patut untuk dijadikan kesalahan pidana. Tidak ada di situ pidananya. Saya berani bertaruh tidak ada pidana di situ ya. Karena memang silahkan saja memang dipindah. Kalau memang hukum ya baik ulama setempat, pemerintah dan penjaga makam mengizinkan, tentu Pak Faisal juga tidak bisa bilang apa-apa. Karena itu memang walaupun Vanessa itu adalah istri dari almarhum anaknya, almarhum Vanessa itu juga adalah anak daripada Dodi sendiri. Kalau benar ya, jadi itu sah-sah saja. Ya, jadi kalau alasan, tapi terkait dengan alasan bahwa ini akan dipindah, kemudian Juragan 99 memugar, mempercantik, lantas ini akan dilapor ke polisi dengan ancaman pidana, ini keliru menurut saya. Jadi itu ya pendapat hukum. Saya kira itu sudah tepat. Tidak ada alasan ya mempidana Juragan 99. Ya kita kasih apresiasi lah pada beliau itu ya, yang telah berpartisipasi, berbuat baik ya kepada keduanya almarhum ya, karena memang ada kedekatan secara emosional. Saya rasa tidak salah itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.